Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memperkenalkan apa dan bagaimana Power of Soul. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, Power of Soul di dalam peranannya untuk pengobatan, salah satu pengobatan alternatif, kami tidak menggunakan obat, tidak menggunakan pijat-pijat, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga metode pengobatan Power of Soul ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Sesuai dengan namanya yaitu Power of Soul, maka metode pengobatan Power of Soul ini banyak menggunakan kekuatan kolbu atau yang kita kenal dengan soul tadi. Karena itu di dalam proses pengobatannya, seorang penterapi Power of Soul, dia harus terus menjaga hatinya, menjaga kolbunya dari kotoran-kotoran hati seperti iri, dengki, buruk sangka, sombong, cemburu, dan sebagainya. Nah, dengan dia terus menjaga hatinya dari kotoran-kotoran hati tadi, maka seorang penterapi Power of Soul tanpa dia sadari, hatinya akan memancarkan sinar-sinar basmalah. Hatinya akan memancarkan sinar-sinar kasih sayang. Nah, sinar-sinar basmalah atau sinar-sinar kasih sayang itulah yang disalurkan ke tubuh para pasiennya. Syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah lebih dari 40.000 pasien yang telah merasakan manfaat dari teknik pengobatan Power of Soul ini. Dari 40.000 pasien tadi, setelah kita adakan pertanyaan, ternyata selain daripada kesembuhan yang didapat, mereka juga merasakan dampak-dampak lain dari proses terapi Power of Soul ini, yaitu hatinya menjadi lebih tenang. Karena itu saya pikir tidak ada salahnya apabila para pemirsa untuk mencoba salah satu alternatif daripada pengobatan yang ada di muka bumi ini, yaitu Power of Soul. Dan kalau memang ada waktu, silakan membaca bukunya yang sudah beredar di seluruh Indonesia. Terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awalnya ada sakit mah, tapi makin hari makin lama tuh kok makin parah gitu. Sekarang nggak menjalankan makan aja, bisa setelah waktu kapan aja bisa nongol gitu, bisa muncul gitu. Nah itu parahnya kalau udah sakit gitu kan dia nekan ya ke atas, nanti udah ke atas kan nekan ke dada ini kayak sesek gitu. Nah sebentar bawahnya udah macam-macam, jangan wah jantung, jangan ini gitu. Jadi waktu itu udah kemana-mana saya, udah ke dokter, treadmill untuk cek jantung, nggak bilang apa-apa. Lalu endoskopi 2 kali bahkan saya endoskopi gitu. Pas ketika istri saya bilang, kamu lihat deh hari Sabtu Minggu tuh suka ada Ustadz Suami. Saya kan paling malas lihat gitu-gituan kan, paling ngeliat, tapi terus saya lihat aja gitu, lihat nonton sekali 2 kali, terus saya lihat kayaknya menarik nih saya gitu. Karena gini, saya udah terlalu banyak makan obat. Saya balik ke dokter, obat. Ini obat. Tas saya ke kantor itu Pak, kalau dibuka sebagian bahan kata sebagian obat. Saya nggak mau lagi tergantung dengan obat gitu. Saya pertama kali datang tuh dibilang terapi 5 kali. Terapi pertama alhamdulillah itu mungkin 90% udah hilang mas saya. Karena saya tahunya gini Mas, pada waktu saya naik mobil macet, kan ada jam makan siang tuh, jam 1, setengah 2. Saya langsung, saya kok tangan-tangan aja gitu. Rasanya saya kok nggak pusing ya. Nah itu, saya tanya di situ. Ya Allah subhanallah gitu. Maksudnya ya Allah ngikutin jalan saya, tetap yang menyembuhkan Allah ya, melalui Pak Suami. Saya itu udah lama ya sakit, ada rasa takut, cemas. Tuh, penyakit gak ada tapi rasa takut, cemas gitu. Jadi mau keluar saya takut, mau keluar rumah gitu, ya, takut terus. Awalnya sih belum gitu. Keluar rumah takut, terus naik lift, dia keramaian, takut itu semua. Awalnya kan saya kan ada saudara, ada teman untuk kasih tahu ya, untuk mungkin dari mah atau lambung atau apa gitu kan. Emang ada yang dari jadi takut, jadi pusing, jadi sesak nafas. Emang itu yang saya alami kan. Saya periksa ke dokter ya ternyata oke, dikasih obat itu apa, tapi dia pengaruh semua itu. Nah saya malam kan agak terganggu, gak bisa tidur karena ada dirasakan rasa sesak ya. Nah saya pasang TV, itu aja, saya pasang TV kan malam-malam gitu ya, lihat acara sekali, besoknya kan hampir tiap hari itu kan. TV saya lihat lagi kok kayak dari ucapan Bapak Ustadz Suami sukses itu kok enak gitu. Saya yakin wah gimana kalau saya berobat ke sana gitu.
jadi saya agak usah pikir panjang. Dalam pertemuan pertama, saya merasa udah bisa tarik nafas saya. Udah bisa tarik nafas sejak malam tuh udah, tapi ditemani masih ya di keluarga. Tapi untuk malam mau tidur, saya udah bisa tarik nafas, bisa kesesak. Terus pertemuan kedua, sudah saya udah bisa belajar keluar sendiri. Yang ketiga, saya hampir 99% saya sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Suara Anak Negeri, kerjasama Alif TV dan Jak TV. Transportasi delman untuk pertama kali diperkenalkan di Indonesia sekitar tahun 1900-an di masa kolonial Belanda dan digunakan untuk angkutan barang dan penumpang. Transportasi tram. Moda transportasi ini merupakan primadona masyarakat Jakarta di masanya. Namun atas perintah Presiden Soekarno, seluruh jalur-jalur trans dibongkar karena dianggap sebagai biang keladi dari kemacetan kota. Transportasi oplet pada tahun 1960-an hingga 1970-an menjadi kendaraan populer di Jakarta. Oplet populer melayani trayek Jatinegara hingga trayek kota. Moda transportasi Jakarta di tahun 2000-an terkenal dengan sebutan Transjakarta atau biasa disebut busway, adalah merupakan transportasi bis cepat di wilayah Jakarta, menerapkan sistem Transmilenio yang sukses di Bogota, dan Jakarta ternyata memiliki jalur terpanjang dan terbanyak dalam pengoperasiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Jak TV dimanapun Anda berada, tentunya di seluruh Indonesia ya. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga kondisi Anda baik-baik saja. Dan Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali tentunya dalam program Inspirasi Pagi, sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Dan pagi hari ini kami sudah hadir bersama terapi kolbu, yaitu bagaimana kita dapat mengadakan upaya untuk membersihkan hati, khususnya bersama narasumber kita yang luar biasa, Guru Besar Power of Soul kita, yaitu Pak Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ustadz Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu ini bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Insya Allah, alhamdulillah sehat, senang sekali ya. Dan juga sudah hadir bersama kami yaitu Ibu Ernawati. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nanti kita juga akan sharing dengan Ibu Ernawati mengenai penyakit yang pernah diderita oleh Ibu Ernawati. Dan pemirsa juga dapat berkonsultasi langsung di sini dengan kami di 0215155111. Namun sebelumnya langsung saja nih kita mengangkat tema pagi hari ini, yaitu mengenai syukur ya Pak Ustadz Sony. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa sih bentuk dari syukur itu sendiri dan bagaimana kita untuk terus bersyukur? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Jak TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada pagi hari ini kita akan coba untuk mengangkat tema kita, yaitu syukur. Saya pikir tema ini sangat luar biasa sekali sebab Allah telah menjanjikan penambahan nikmat bagi orang-orang yang bersyukur, di mana Allah berkata, kalau kau bersyukur sesungguhnya nikmatku akan aku tambah.
Tapi sebaliknya, kalau kau mengkufuri, sesungguhnya siksaku amat pedih. Ini artinya bahwa tidak ada harga yang lain bagi kita kalau kita hidup dengan kondisi kufur, maka kita akan berhadapan dengan siksa yang pedih tadi. Nah, agar kita tidak terkena siksa yang pedih, maka kita harus masuk dari golongan orang-orang yang bersyukur. Apakah semudah itu untuk menjadi orang yang bersyukur? Ternyata tidak semudah itu para pemirsa, untuk kita bisa menjadi golongan orang-orang yang bersyukur. Mungkin kalau kita bersyukur pada saat kita menerima sebuah rejeki, gampang. Tidak perlu orang beragama. Orang tidak beragama saja, kalau pada saat dia menerima katakanlah hadiah begitu, wah terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya pikir semua orang bisa, ya. Atau misalkan dia bersyukur pada saat dia hidup di satu kemewahan, wah terima kasih Tuhan, saya sudah hidup di mewah ini. Jadi rasa syukurnya timbul karena takut kehilangan kemewahan. Nah, sebenarnya rasa syukur seperti apa yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang mensyukuri tadi? Ternyata para pemirsa, syukur ini harus kita timbulkan dari kejadian-kejadian tidak mengenakan bagi kita. Misalkan pada saat kita menghadapi suatu kerugian, misalkan di dalam berdagang, ya, atau misalkan kita menghadapi suatu situasi yang tidak mengenakan. Nah, hal inilah yang terlihat sangat sulit bagi kita untuk masuk di dalam bersyukur tadi. Nah, bagaimana agar supaya kita bisa masuk di dalam pintu bersyukur yang tidak mengenakan tadi? Nah, setiap agama mengajarkan umatnya dengan berbagai macam cara dan teknik. Nah, kebetulan karena saya beragama Islam, saya coba lewat rukun untuk masuk di dalam pintu-pintu syukur tadi. Nah, ternyata para pemirsa, Islam memiliki dua untuk kita bisa masuk di dalam pintu syukur tadi. Yang pertama adalah rukun iman, yang kedua adalah rukun Islam. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita coba pandang dari sudut rukun iman. Kalau kita lihat dari rukun iman, iman ini kan artinya mungkin kalau para pemirsa melihat, wah ini ada orang yang beriman, saya ingin suami saya orang beriman, saya ingin istri saya orang yang beriman, saya ingin anak-anak saya orang beriman. Sebenarnya iman ini makhluk apa? Berulang kali di setiap kali pertemuan selalu saya garis bawahi bahwa iman itu adalah yakin. Jadi kalau kita melihat ada, wah dia orang yang sangat beriman, bisa diganti dengan kata-kata, wah dia adalah orang yang sangat yakin. Jadi iman itu sebenarnya sama dengan yakin. Nah, berbicara tentang rukun iman, berarti rukun yakin. Nah, berdasarkan rukun iman Islam, yang pertama kita harus beriman kepada Allah. Artinya harus yakin kepada Allah. Nah, ini yang harus kita pupuk, keyakinan kita kepada Allah ini harus kita pupuk. Bagaimana caranya untuk kita supaya bisa masuk dalam golongan orang-orang yang yakin tadi? Ternyata hal inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pada waktu itu beliau sering melakukan perenungan-perenungan, ya, di waktu malam, di waktu siang, untuk melihat bagaimana kebesaran Allah di alam jagat raya ini. Ternyata perenungan-perenungan dari kejadian-kejadian inilah yang merupakan modal kita untuk mendidik kita menjadi orang yang yakin tadi. Nah, ternyata keyakinan tadi itu adalah merupakan salah satu ujung tombak kita para pemirsa untuk menuju pintu syukur. Jadi kalau kita menghadapi satu kejadian apapun yang kurang baik dalam hidup ini, kita yakin bahwa ini pemilik kejadian ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan keyakinan-keyakinan seperti ini memang tidak gampang. Itu harus kita latih terus. Sehingga sampailah kita pada satu titik bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, rupanya perjalanan untuk menuju titik syukur ini, Islam telah membuat skema, yaitu dengan rukun iman atau rukun yakin tadi, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan yang baik ini di pagi hari ini, saya ingin mengajak diri saya dan juga para pemirsa, mari kita sama-sama sering melakukan perenungan tentang kebesaran Allah di alam jagat raya ini, ya, sehingga dengan itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin kepada Allah Sang Maha Besar tadi, dan keyakinan itu sebagai modal dasar kita untuk menuju kepada pintu syukur, di mana Allah menjanjikan
bagi orang-orang yang bersyukur akan aku tambah nikmatku. Bagi orang-orang yang kufur, sesungguhnya siksaku amat pedih. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih bersyukur lagi, dengan kita memaknai bahwa seluruh kehidupan ini sudah ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kita sering-sering melakukan perenungan terhadap kebesaran Allah di alam jagat raya ini. Iya Pak Ustadz Soni. Namun terkadang kita sebagai manusia ya Pak Ustadz Soni, terkadang masih merasa ada ya ketidakpuasan gitu. Seperti kata yang sering kita dengar di ekonomi pun seperti itu, bahwa keinginan kita terbatas sementara pemenuhannya sangat terbatas gitu. Nah bagaimana ya cara kita agar merasa untuk tidak cepat puas namun tetap pada porsinya? Mungkin bisa dibahas. Jadi saya pikir ini satu pertanyaan yang baik ya. Jadi kita yakin kepada Allah, bukan terus kemudian menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang apatis, manusia-manusia yang nerimo gitu ya. Justru keyakinan itu harus menumbuh kembangkan kita menjadi manusia-manusia yang akan berusaha semaksimal mungkin. Ya, kita yakin betul bahwa Allah itu maha memiliki rezeki. Kita yakin betul bahwa Allah itu akan merubah nasib suatu bangsa atau suatu umat atau seorang manusia kalau dia berusaha untuk merubahnya sendiri. Jadi kita yakin betul terhadap kata-kata Allah. Kita yakin betul bahwa Allah berkata kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah semua. Artinya rezekinya pun baik dan segala macam. Nah keyakinan-keyakinan itu yang akan menumbuh kembangkan kita menjadi manusia-manusia yang rajin bekerja dan mau berinovasi. Baik terjawab sudah ya. Nanti kita juga akan buka line telepon ya Pak Ustadz Soni di 0215155111. Namun sebelumnya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Inspirasi Pagi. Saya Jokowi, Gubernur DKI Jakarta. Saya kalau bekerja pasti memang sangat serius gitu. Saya nggak, apalagi ini peran besar gitu buat saya nggak bisa main-main. Karena malam hari ini kita akan lebih akrab lagi dengan trio Macan. Bisa jelaskan ke saya dan juga peserta, saya ingin tahu jika saya pengguna Transjakarta, saya ingin tahu Jalan itu kalau sore coba bisa dilihat atau pagi aspal tidak terlihat. Ojek mana? Tetap di Ganas Kustik. Yuk. Sudah jiwaku izinkanku hanya untukmu. Bantu kami, Slang, saksikan Ganas Kustik. Jak TV. Mana tetap di Ganas Kustik. Unjuk rasa warga di Serang, Banten diwarnai kericuhan. Unjuk rasa memprotes pengerukan pasir di laut. PPATK menemukan transaksi mencurigakan sebesar 230 miliar rupiah dalam pengelolaan dana haji. Berkali-kali ini ada rilis-rilis mengejutkan dari PPATK. Beberapa pejabat sudah jadi tersangka. Betul banget gitu kan, udah bersih-bersih, ternyata setelah timbul yang namanya korupsi angkutan semua kaget semua. Yang memprediksi di 2013 ini sebagai tahunnya politik bagi Indonesia. Dilakukanlah segala cara, ya ada yang katanya melakukan korupsi politik. Masih ada satu partai politik besar yang masih belum siap. Yang melakukan korupsi itu bukan rakyat jelata yang tidak punya Tentunya tidak mudah ini.
Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Inspirasi Pagi dan kami masih buka line telepon di 0215155111 bagi Anda yang ingin bertanya-tanya langsung di sini seputar keluhan penyakit yang Anda keluhkan bersama Pak Ustadz Soni Sutrisna ya. Insya Allah kita dapat memberikan solusi di sini. Tentunya di terapi kalbu itu tanpa menggunakan obat-obatan, tanpa menggunakan pijat-pijat ataupun alat-alat suntik ya. Dan apabila Anda ingin datang langsung, silakan catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor teleponnya di 0218582029 atau di 0218500413 dan Anda juga dapat membuka line website kami di www.powerofsoulindonesia.com. Baik, sebelum nanti kita akan bertanya-tanya lagi nih mengenai tema kita hari ini yaitu mengenai syukur, Marsha ingin ngobrol-ngobrol dulu nih sama Ibu Ernawati yang hadir di sini ya. Mungkin bisa diceritakan Ibu Ernawati ini awalnya gejala-gejala yang dirasakan seperti apa? Kalau boleh tahu, dan itu sudah berapa lama Ibu rasakan? Awalnya sering pusing. Pusingnya itu seperti gimana Ibu? Jadi pusingnya seperti kayak kita turun dari kapal gitu ya, goyang-goyang gitu ya. Goyang. Terus saya maunya marah-marah. Emosi gitu ya? Iya, emosinya tinggi. Marah-marah.